Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawad al-mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما afuzu bihima yaumal ma'ad. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para ustaz, para guru ngaji yang selalu saya tunggu fatwa dan nasihatnya. Semoga Allah berkahkan kehidupannya, Allah luaskan rezekinya, dan Allah selalu melindungi dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, di bagian yang ketiga, yaitu kajian atau pembacaan kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Alangkah lebih baiknya mari kita doakan bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah, surah Al-Fatihah yang kita hadiahkan untuk Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, thumma ila hadratil Syekh Abdul Qadir al-Jilani sahibil karamati wal ajibah wal ma'unah was salamah wal barakah wa usulihi wa furu'ihi wa talamidhihi anna Allah ya'li darajatihi fil jannah wa an yu'ida 'alaina min barakatihi, thumma ila hadratil jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan Sayyidina Abi Bakar wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, thumma ila hadratin Syekh Nabi Lahidil Bali' bin Malkan wa Nabi Ilyas alaihi wasallam, khususan ila hadratin Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Syai'ulillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai yaitu bab salat, ya, bab salat. Babus salati ay bab ay hadha bab fi bayani salah. Adapun ini itu bab di dalam menjelaskan salat. Ay hadha babu fi bayanis salat. Hiya adapun salat syar'an secara syariat aqwalun yaitu ucapan-ucapan, ya, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, perkataan, wa af'alun dan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan, makhsusatun yang dikhususkan,
muftatahatun yang dibuka bitakbiri dengan takbir, muhtatamatun yang diakhiri bitaslimi dengan salam. Jadi secara syariat salat itu ya aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Wasumiyat dan diberi nama bidzalika dengan itu, dengan tadi ya, nama salat. Wasumiyat dan dinamakan salat bidzalika dengan sebab hal itu listimaliha karena mengandungnya perbuatan ucapan-ucapan yang khusus yang dibuka dengan takbir yang ditutup dengan salam. Tadi ala sholati mengandung kata sholat lughatan secara bahasa. Wahia dan adapun as-sholah lughatan ad-du'a itu doa. Jadi sholat secara bahasa artinya doa. Kalau secara syariat tadi aqwalun wa af'alun makhsusatun ya, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sedangkan salat ya, secara bahasa wa hiya ad-du'a. Wal mafrudhatu dan adapun ya, salat-salat yang difardukan al-ainiyatu yang sifatnya ain atau orang sebut biasanya fardu ain, di mana fardu ain itu adalah kewajiban yang harus dilakukan per individu. Ada kifayah, ada ain ya, kalau ain itu per individu. Kalau kifayah sudah ada wakilnya maka gugurlah hukum itu. Wal mafrudhatu dan adapun yang difardukan, salat-salat yang difardukan al ainiyatu yaitu yang ainiyah khamsun itu 5 fi kulli yaumin di setiap hari walailatin dan malam. Jadi sehari semalam salat yang difardukan yang sifatnya fardu ain itu khamsun itu 5 fi kulli yaumin wa lailatin. Ma'lumatun minad dini bid-darurah. Ma'lumatun yang diketahui minad dini dari agama ad-darurati ya, bid-darurati dengan pasti ya, udah jelas ya. Nanti kalau ada yang bilang sholat itu sehari semalam hanya 7 kali misalnya ya, itu perlu dipertanyakan ya. Ada yang mengatakan sholat kurang dari 5 ya, juga dipertanyakan. Fayakfuru maka kafir. Fayakfuru maka kafir. Jahiduha, siapa yang kafir? Jahiduha, orang yang menentangnya. Jadi kalau ada orang enggak, sehari semalam al-mafrudatu al-ainiyatu bukan 5, misalnya 1, mungkin malas ya. Ya, yang kalau mengatakan begitu ya jahid ya, si jahid ini disebutnya fayakfur, maka kafir. Walam tajma dan tidak berkumpul ya, tidak berkumpul hadhil khamsu 5 ini, 5 waktu ini li ghairi nabiyina, bagi selain nabi kita Muhammadin, rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, 5 waktu ini ada pada zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat dan difardukan dan diwajibkan ya, salat tadi Lailatul Isra, pada malam Isra.
ba'dan nubuwati, setelah kenabian. Ya, setelah kenabian. Jadi sholat 5 waktu ini baru kena hukum fardu atau wajib dilakukan, yaitu pada malam Isra setelah kenabian. Nabi Muhammad ini diangkat Nabi pada umur berapa? 40, kurang lebih 40 tahun setelah kenabian. Bi ashri sinina, dengan 10 tahun, dengan selisih 10 tahun setelah kenabian. Wa thalathati ashhurin, dan 3 bulan. Lailata sab'in wa ishrina, pada malam 27 min Rajab, dari Rajab. Jadi kefarduan sholat 5 waktu itu diturunkan pada malam Isra, malam 27 bulannya bulan Rajab, 10 tahun 3 bulan terhitung semenjak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Jadi itu. Walam tajibu, dan belum wajib subhu yaumi tilkal lailati. Apa yang wajib? Subhu yaumi tilkal lailati, subuhnya hari malam itu. Ya, belum wajib. Li'adamil ilmi, karena tidak adanya pengetahuan, bikaifiyatiha, dengan tata caranya sholat subuh, belum ada, gitu ya. Innama tajibu al-maktubatu, innama, kalau bahasa Jawa angin pestine, ya sesungguhnya lah. Innama, sesungguhnya, tajibu wajib. Apa yang wajib? Al-maktubatu ay as-shalawatul khamsu, maksudnya wajib, sesungguhnya wajib sholat 5 waktu itu ala kulli muslimin, bagi tiap-tiap orang Islam. Mukallafin, yang mukallaf, ay balighin, yang baligh, akilin, yang berakal, zakarin, laki-laki, au ghairihi, atau selain laki-laki, tohirin. Jadi yang suci. Jadi kalau dalam ringkasnya, innama tajibul maktubatu ala muslimin mukallafin tohirin. Dari sini kelihatan ya, sholat wajib itu bagi seorang yang muslim, mukallaf, baligh, berakal, laki-laki maupun perempuan. Syaratnya tohirin, suci. Ya kalau nggak suci, ya bersuci dulu. Kalau ada yang berhadas kecil, hadas kecilnya dihilangin dulu. Yang berhadas besar, hadas besarnya dihilangin dulu. Ya, karena yang mau ketika sholat itu, kita itu menghadap Allah yang maha suci, yang maha suci. Atuh ngadep ke bupati saja mesti bersih, ya. Ngadep ke Allah kudu, nah harusnya bersih alias suci. Fala tajibu, maka tidak wajib. Nah, nih maka tidak wajib ala kafirin, bagi orang kafir. Karena tadi kan watajibu al-maktubah ala kulli muslimin. Nah, kalau buat orang kafir gimana? Ya tadi fala tajibu ala kafirin,
asliyin yang asli. Jadi orang kafir asli, yang non muslim maksudnya. Kalau ngomong kafir nanti seperti tahun-tahun yang lalu dipermasalahkan, dan non muslim lah ya, asliyin yang asli, ya nggak wajib ya. Wasobiyin dan anak kecil ya. Wa majnunin dan orang gila. Wa mughma alaih dan orang yang suka ayam. Mughma alaih itu sedang ayam itu, alaih berarti. Wa sakran bila ta'addin dan orang yang mabuk ya, yang keduanya ini bukan, jadi yang mughma alaih wa sakran ini bila ta'addin, tanpa main-main, jadi asli mabuk terus ya. Terus ayan ya wajib tuh. Li'adami taklifihim, karena tidak adanya beban hukum bagi mereka. Dia bukan mukallaf. Ya, orang kafir, anak kecil, majnun, mughma alaih, wasatran itu tidak mukallaf. Dan ternyata kan ada hadis mengatakan rufi'al qalam an salas, minhumus sobi wal majnun wal anam atau wan naim. Jadi au kama qala. Jadi penanya penulis amal perbuatan manusia itu akan diangkat, artinya tidak dianggap ya. Rufi'al qalam an salas. Jadi tiga. Pertama ya tadi minhumus sobi, anak kecil, wal majnun dan orang gila, pesannya orang yang tidur. Tapi di sini bila ta'addin tadi. Wala dan tidak wajib ala haidin, wala tajibu dan tidak wajib sholat ala haidin bagi orang yang haid. Jadi kalau orang haid nggak wajib sholat. Jangan kerajinan, haid tetap sholat, nggak apa-apa lah, haid lah, yang penting kan masih kuat berdiri, masih kuat untuk ruku, hafal bacaannya, masih bisa konsentrasi. Tidak bisa begitu, aturan agama tetap aturan agama. Jadi orang yang haid ini tidak wajib. Wa nufasa dan orang yang nifas. Kenapa? Li'adami sihatiha, karena tidak ada kesahannya, tidak ada sahnya dikerjakan mereka. Minhuma dari keduanya nggak sah. Jadi, keduanya teh haid, minhuma dari haid wa nufasa. Wala qadha dan tidak ada qadha alaihima bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Jadi nggak ada habis haid selesai nggak ada qadha, nanti berapa minggu ya, berapa hari ya terus diqadha, nggak ada ya. Jadi orang yang haid dan nifas kalau meninggalkan sholat itu nggak perlu qadha. Bal tajibu balik, atau sebaliknya, kan tetapi tajibu wajib ya, wajib ala murtadin bagi orang yang murtad, wa mu'tadin ya, bisakarin dan orang yang disengaja bisakarin dengan mabuk. Jadi mabuknya disengaja. Orang murtad itu kalau balik lagi tuh ya wajib kodok. Wayuktalu, kalau wayuktal ini kalau bahasa kerasnya mah ya dibunuh, dipotong. Siapa yang dipotong? Al-muslimu, orang muslim. Al-muslimu, muslim, orang Islam. Al-mukallafu, yang mukallaf,
at-tahiru yang suci, haddan sebagai had. Had itu pidana, hukuman, bidharbi unukin, dengan pukulannya ini unuk, tuh pukul situnya. Caranya seperti itu. Hati-hati malah jadi seorang muslim mukallaf tahir kok malas sholat, ya kan, artinya sudah balik, berakal, kok nggak sholat. Kalau menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz ini udah jelas, wa yuqtalu, atau bisa dikatakan diperangi lah, dibunuh. Ini bahasanya keras lagi, dipancung. In akhrajaha, sekalipun keluar. Al-maktubah ini. Jadi orang muslim mukallaf yang suci apabila dengan sengaja menunda sholat fardu hingga melewati waktu penjamaahnya. In akhraja, ya, in akhraja, jika keluar, al-maktubah, atau mengeluarkan akan maktubah, al-maktubah sholat tadi, amidan, dengan sengaja dia ninggalin sholat, tidak sholat dengan sengaja, ya apalagi nih banyaknya kalau sopir jalanan itu ya, antar aja sampai kagak sholat. Alhamdulillah. Jelas. In akhraja, jika mengeluarkan orang tadi akan al-maktubah amidan, secara sengaja, an waktu jam'in, dari waktu penjamaannya, laha, bagi sholat. Ingkana, jika ada ya muslim mukallaf tahir tadi, kaslan itu malas, ma'atiqadi wujubiha, beserta meyakini kewajibannya sholat. Sholat tetap ayo miskin, jangan kata-kata begitu tuh, hati-hati ya. Jadi in lam yatub, jika belum bertobat, ba'dal istibabati, setelah diminta bertaubat. Jelasnya orang muslim mukallaf tahir, itu bahasanya suci ya, gitu. Apabila dengan sengaja menunda sholat fardu hingga melewati waktu penjamaannya, ada waktu yang bisa dijawab kan? Qausal kan? Nah, dia sengaja menunda salat fardu tuh hingga melewati waktu penjamaahnya, yang malas melakukannya karena apa? Sedang dia itu dalam keadaan, dan dia berkeyakinan bahwa salat itu wajib dikerjakan, yakin. Kemudian disuruh bertaubat dan dia tidak mau bertaubat, maka dikenakan had atau pidana berupa apa tadi? Pancung leher, wayu. Ya, hati. Ditanya nih orang nih yang biasanya itu kalau ada sholat Jumat, yang selalu laki-laki yang kadang nongkrong aja di warung aja itu, bang muslim, berakal saya nggak gila, balik ini minta sholat, ini nggak sholat Jumatan, bukannya itu wajib kan? Dan itu wajib itu bagi seorang muslim mukallaf yang kalau udah gitu ya, jika dia nggak bertobat ya, setelah dinodorkan tobat ya udah males dan sebagainya. Nah ini wa ala nadbil istibabati.
dan itu dan pada sunnahnya minta bertaubat, la yudmanu tidak ditanggungkan man seseorang qatala yang telah memeranginya akan orang tadi minta bertaubat qabla taubati sebelum taubat. Lakinnahu ya'sam, akan tetapinya ya'sam berdosa orang tadi. Apa maksudnya? Dia menurut pendapat bahwa menyuruh bertaubat ya, itu sunnah, tidak wajib. Nah, maka pemancung tadi yang mukul tuh ya bidorbi unukin tadi, maka pemancung leher orang yang menunda sholat seperti di atas, seperti tadi ya, sebelum bertobat adalah tidak dikenakan pidana, tetapi pemancung itu telah menjalankan dosa. Wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan wujubaha. Orang wa yuqtalu dan dibunuh kufran sebab kafir atau ingkar ya, atau dikatakan wa yuqtalu dan dibunuh kufran sebagai orang kafir in taroka, jika taroka meninggalkan seseorang akan sholat jahidan itu orang yang jahidan secara menentang wujubah akan kewajibannya sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena menentangnya sebagai kewajiban adalah dibunuh sebagai orang kafir. Fala yughsal, maka tidak dimandikan, wala yusalla dan tidak disolatkan alaihi badannya. Udah tuh, luar biasa nih. Wa yubadiru dan bersegera man seseorang marra yang telah lalu lewat bifaitin sebab terlambat, wujuban ini wa yubadiru dan bersegera man orang marra yang telah lewat bifaitin sebab terpepet atau faitin itu istilahnya ya kelewat, wujuban akan wujuban ya, ini misalnya nih, secara wajib. Jadi secara wajib harus menyegerakan, jadi menyegerakan akan sholat yang telah lewat, nah, itu harus wajib. Infata bila udhrin, jika terlambat ya, bila udhrin tanpa uzur, fayalzamuhu al-qadha, maka wajib akan orang tadi al-qadha'u, maka wajib akan orang tadi al-qadha'u, qadha fauran, secara segera, fauran seketika itu juga. Jadi jelasnya apabila seseorang dengan tanpa ada halangan ia meninggalkan sholat, maka ia itu wajib segera mengqadha sholat itu, segera mengqadha. Nah, ia wajib qadha ya, fayalzamuhu al-qadha'u fauran. Jadi fauran itu secara seketika itu juga. Fayalzamuhu, maka harus baginya al-qadha'u, qadha fauran, secara seketika juga. Qala telah berkata atau berfatwa syekhuna guru kita ya, siapa? Ahmad bin Hajar, itu Ahmad bin Hajar rahimahullah ta'ala. Apa fatwa beliau? Walladzi yadhharu
annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada'i ma 'ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu wa annahu yahrumu 'alaihi tatawwu. Apa maksudnya di sini? Walladhi, dan sesuatu, yadharu, jelas sesuatu tadi, annahu, bahwasanya alladhi yalzamuhu, tetap akan alladhi apa? Sorfu jami'i zamanihi, ya, menggunakan seluruh waktunya lil qadha'i, untuk qadha. Maksudnya apa di sini? Yang jelas orang yang tertinggal sholat haruslah menggunakan secukup waktu untuk mengqadhanya, ya. Ma'ada, selain ma, sesuatu yahtaju, yang yahtaju, yahtaju itu berarti butuh, lisorfihi, untuk melakukannya, fima, terhadap sesuatu, la budda, yang tidak boleh tidak, minhu, darinya. Ya. Maksudnya gimana? Ya, bahwasanya selain waktu yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang wajib atasnya. Jadi selain yang wajib, langsung segera. Jadi kalau ada waktu wajib, waktu sholat maghrib wajib misalnya, jangan diganggu. Selain waktu wajib tadi, langsung tabrak aja buat qadha. Begitu. Wa annahu, dan bahwasanya keadaan yahrumu, haram, alaihi, bagi orang tadi, itu fa'id, man marra bi fa'id tadi, apa? Haram, alaihi at-tatawwu, salat sunnah. Jadi jangan sholat sunnah dulu, qadha dulu dah. Ya, yang tadi ketinggalan, yang tadi tertinggal sholat, qadha aja dulu dah sebelum melakukan sholat sunnah. Jadi ma'ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda min, wa annahu yahrumu alaihi at-tatawwu wa yubadiru bihi nudban atau nadban, wa yubadiru, dan bersegera, bihi, sebabnya, nudban, nadban secara sunnah, keadaannya dengan sunnah, ya, hukumnya sunnah. Wa yubadilu, dan bersegera, bihi, sebab faid, nudban, secara sunnah, infata, jika terlambat, bi'udhrin, sebab uzur, kanaumin, seperti tidur, lam yata'adda, yang tidak main-main, atau tidak berhitung-hitungan, bihi, dengannya, enggak rekayasa, wa nisyanin, dan lupa, kadzalika, ya, seperti itu, lam yata'adda bihi. Jadi artinya apabila seseorang tertinggal sholat lantaran suatu halangan, misalnya tidur atau lupa, ya, yang mana tidur dan lupa tadi tidak rekayasa, main-main tidak rekayasa, maka dalam kewajiban qadhanya ia disunahkan melakukan dengan segera, ya, dengan uzur. Wa yusannu, dan disunahkan, tartibuhu, apa yang disunahkan? Tartibuhu, urutannya, ay al-faid. Maksudnya apa? Itu apa? Itu ya orang yang meninggalkan sholat, disunahkan, ya, tartibu ay al-faid, ya, disunahkan mengurutkan ay al-faid.
fayaqdi dan mentuntaskan as-subha pada subuh qabla zuhri sebelum zuhur. Bahakata dan demikian, berurutan namanya ya, berurutan. Wa taqdimuhu ala hadiratin, wa taqdimuhu dan mendahulukan ya, faid ala hadirah pada saat ada sekarang waktunya, la yukhafu yang tidak dikhawatirkan, fautuha yaitu terlambatnya hadirah, infata biudrin jika fatfutnya ketika terlambatnya atau meninggalkannya biudrin sebab uzur. Maksudnya gimana? Jika seseorang tertinggal sholat, ya dia seorang tertinggal sholat karena suatu uzur, kan itu infata biudrin. Jadi jika seseorang tertinggal sholat karena suatu uzur, maka dalam kewajiban qadanya ia disunnahkan melakukan sholat melakukan sholat yang tertinggal secara berurutan. Berurutan mutartibuhu, berurutan tuh kalau dia dengan uzur. Ya, terus ya. Terus ia melakukan qadha sholat subuh sebelum diperhatikan, fa yaqdi as-subha qabla zuhri wa hakadha, dan seterusnya. Apalagi yang disunahkan mendahulukan qadha sebelum sholat yang berada yang sekarang waktunya, kalau la yukhafu fautuha yang tidak dikhawatirkan fautuha kehabisan waktu, habisnya waktu sholat hadirah infatan. Wa in khasyiya, kalau wa in khasyiya jika ya, wa in fataji wa in khasya, dan jika khawatir fauta jama'atiha pada terlambatnya atau meninggalkannya jamaahnya hadirah ala mu'tamad menurut kaul mu'tamad. Artinya jika seseorang tertinggal sholat karena suatu uzur, maka dalam kewajiban menqadhanya ia disunahkan melakukan sholat yang tertinggal setelah berurutan waktu, yaitu melakukan qadha sholat subuh sebelum zuhur. Dan disunahkan apa di sini? Mendahulukan qadha sebelum sholat yang berada, kalau tidak khawatir kehabisan waktu. Wa in khasya fawdha jama'atiha 'alal mu'tamad. Jadi menurut pendapat yang muktamad bahwa kesunahan mendahulukan qadha dari sholat ada itu tetap berlaku walaupun khawatir akan ketinggalan berjamaah. Nah, di sini ada istilah qaul mu'tamad. Apa qaul mu'tamad itu? Sini dikatakan istilah qaul mu'tamad ini sebenarnya ya istilah dari Imam Ibnu Hajar sendiri sebagai nama lain dari qaul al-azhar dalam qaul Imam Syafi'i. Artinya pendapat yang diunggulkan. Artinya diunggulkan berarti rajih. Karena ada dua pendapat yang sama kuat, artinya diunggulkan yang ini mu'tamad namanya diunggulkan. Seperti itu. Ya. Lalu wa idza fata bila uzrin, kalau dan apabila tertinggal bila uzrin, wa idza fata, dan apabila meninggalkan seseorang akan sholat tadi bila uzrin tanpa ada uzur, fayajibu maka wajib apa? Taqdimuhu mendahulukannya alaiha pada hadirah atau sholat ada. Jadi kalau ia tertinggal sholatnya bukan karena suatu
uzur, maka wajib mendahulukan qadha. Ya, qadha. Ya, nanti kalau kenapa? Nah, kalau meninggalkan sholat udah qadha. Ya, qadha aja. Jadi ada istilah qadha. Amma idza khafa fautal hadirah. Amma idza khafa, adapun ya, jika dia khawatir fautal hadirah akan fautal hadirah akan tertinggalnya salat hadirah, salat ada bi ayyaqa abaduha, dengan terjadi ba'duha sepotong, setengah, wa in qalat, sekalipun sedikit. Artinya jadi takutnya nih nanti kalau kita melakukan qadha, ini sekarang udah jam berapa nih, waktunya mentok nih ya, ya khawatir begitu. Maka apa? Kharajal waqti, jadi kharajal waqti fayalzamuhu al-bad'u biha. Kalau kayak gitu ya, ya harus mendahulukan sholat adzan. Yalzamuhu, maka harus al-bad'u biha, mendahulukan biha dengan hadirah. Wa yajibu, dan wajib taqdimu ma, mendahulukan sesuatu, fata yang telah meninggalkan seseorang bi ghairi udhrin, dengan tanpa uzur, alama terhadap suatu fata yang tertinggal atau fata yang meninggalkan seseorang bi udhrin, dengan uzur. Wa in faqida at-tartib, sekalipun tidak ada istilah tartib, padahal wa yusannu tartibu, walaupun ada tartibnya. Apa maksud di sini? Jadi wajib mendahulukan qadha salat yang tertinggal tanpa uzur atas qadha salat yang tertinggal sebab uzur ya, walaupun menyebabkan tidak tertib waktunya. Tadi kan sunnah, wah iya, wa yusannu tartibu, tapi kalau dalam keadaan kayak gini ya, dalam keadaan ini wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi uzrin ala ma fata bi uzrin wa in faqidat, wajib malah mendahulukan sholat-sholat yang tertinggal tadi tanpa ada uzur daripada melakukan sholat yang terlambat sebab adanya uzur. Itu ya, wa in faqidat tartib, dan sekalipun tidak ada tartib. Li'annahu, karena sesungguhnya tertib sunnatun itu sunnah, wal bidaru, dan bersegera ya, dan adapun bersegera wajibun, itu wajib. Wa yundabu, dan disunnahkan takhirul rawatib, mengakhirkan rawatib anil fawaid, dari sholat-sholat yang tertinggal bi udhrin, sebab uzur. Disunnahkan nih mengakhirkan rawatib, dan jangan rawatib dulu dah. Dan sholat-sholat yang tertinggal tadi gimana? Ya, misalnya sholat asar tertinggal tuh, masuk sholat maghrib misalnya. Nah, pada sholat maghrib tadi udah jangan qabliyah dulu lah, dah lakukan qadha dulu, terusin sholat asar. Tapi di sini anil fawaid bi udhrin. Wa yajibu, dan wajib takhiruha anil fawaid bi ghairi udhrin, dan wajib kalau mengakhirkan hanya ini jadi, dan wajib mengakhirkan sholat rawatib anil fawaid bi ghairi udhrin, tanpa ada udhur. Jelas ya? Nah, sampai sini nih, mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan bisa difahami ya, kurang lebihnya sih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, wal afwu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.